masalah finansial. Ternyata masalah finansial ini kalau diurut-urut, ya tadi misalnya kayak contoh saya, karena saya punya citra diri yang rendah. Penghasilan gak nambah-nambah gitu ya, terasa hidup nih begitu berat kayaknya. Berjuang gitu ya. Terus. Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini gua kedatangan lagi teman gua. Nah, kalau di episode sebelumnya itu adalah suaminya, Pak Hari. Ya, hari ini kita datengin istrinya, ya. Nah, ada yang menarik dari temen gue ini. Dia latar belakangnya ibu rumah tangga, berawal dari ibu rumah tangga yang sekarang menjadi entrepreneur. Dia punya membangun komunitas namanya Lompatan Hidup, namanya Christabel Rusi. Thank you Rusi udah datang. Thank you ya, Juan. Nah, Rusi, sebelum gua bertanya ke area buku, ya. Ceritain dikit dong, siapa sih Christabel Rusi? Gimana ceritanya dari ibu rumah tangga yang biasa kok sekarang jadi membangun komunitas, terus menulis buku? Ceritain dikit latar belakangnya. Ya, kayaknya perlu dipersingkat ya. Ya, jadi sebetulnya mungkin saya percaya ya bahwa segala hal itu keluar dari pengalaman hidup kita sendiri. Nah, kalau saya pribadi memang aslinya dari mulai SMA atau kuliah gitu ya, saya tuh mulai sadar bahwa saya tuh punya banyak luka. Punya banyak luka? Ya, punya banyak trauma, punya banyak kepahitan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya mulai di usia-usia segitu tuh saya mulai nyari gitu. Sebenarnya cara sembuh tuh gimana? Karena kan udah ngerasain ya, menyimpan perasaan terluka itu bertahun-tahun tuh nggak enak gitu. Jadi akhirnya mulai belajar, mulai cari tahu banyak tentang diri. Terus banyak pertanyaan tentang kehidupan jadinya gitu. Nah, sebetulnya tanpa disadari pertanyaan-pertanyaan itu yang kan sebetulnya apa yang kita tanyakan pasti Tuhan semesta itu akan kasih jawaban melalui berbagai sumber, mungkin melalui buku yang kita baca, melalui orang-orang yang kita temui gitu ya. Nah, tapi intinya tanpa disadari saya bertemu dengan banyak pengetahuan, banyak hal yang akhirnya begitu saya pelajari, ujung-ujungnya sebetulnya awalnya adalah untuk menyembuhkan diri saya sendiri dulu gitu kan, karena saya pengen sembuh, pengen bisa happy gitu ya. Nah, akhirnya hal-hal yang saya temui untuk diri saya itu ternyata bermanfaat untuk orang lain, karena dari dulu itu tanpa disadari juga saya itu sering jadi tempat curhat gitu, Om. Sering jadi tempat curhat. Ya. Jadi orang suka datang, cerita, nanya gitu ya. Jadi tanpa disadari ternyata apa yang saya pelajari untuk diri saya ternyata kok kepake ya ketika ada orang lain menanyakan pertanyaan-pertanyaan gitu. Tadi bilang terluka dan mencari proses penyembuhan luka penyembuhan, itu. Betul. Nah, memangnya apa yang Rusi alamin gitu kan, teman-teman mau tahu nih. Yang dialamin apa sampai separah gak? Apa boleh cerita gini? Ya, sebetulnya kalau akar luka saya adalah intinya orang tua saya berpisah, orang tua saya bercerai gitu ya. Jadi saya punya luka mendalam terhadap papa gitu ya. Jadi ada banyak hal lah yang dilalui gitu ya. Saya ngelihat mama saya ya menderita lah gitu ya. Mama menderita sempat hancur karena gitu ya. Karena papa gitu. Dan jadi tanpa disadari hal-hal itu yang membuat saya dulu saya merasa bahwa papa saya ini jahat gitu ya. Terus belum lagi saya punya rasa kekosongan karena ngelihat kok orang lain enak ya punya ayah, punya papa yang selalu mendampingi, mengayomi, sedangkan saya itu hampir bisa dibilang ya nggak pernah punya memori positif tentang hubungan father daughter gitu kan. Jadi kayaknya seumur hidup saya nggak pernah punya sosok ayah gitu kan. Dan ya akhirnya pengalaman-pengalaman itu yang tanpa disadari
berdampak terhadap banyak hal gitu. Jadi saya punya masalah dengan citra diri karena saya merasa takut ditinggalkan gitu ya. Karena berkaca pada pengalaman mama kan. Gitu ya. Jadi punya citra diri rendah, punya rasa takut, terus punya banyak emosi yang dipendam, emosi yang ditekan. Terus akhirnya tanpa disadari makin lama makin gede itu jadi merambat kemana-mana gitu. Ke misalnya ke bidang pekerjaan, saya jadi nggak tahu saya tuh bisanya apa ya gitu. Karena tadi punya citra diri rendah. Sehingga saya nggak tahu saya bisanya apa, jadi saya bahkan di satu titik sempat merasa saya tuh kayaknya nggak bisa apa-apa deh gitu. Terus udah gitu ke area hubungan gitu ya, sempat punya rasa takut yang berlebih pastinya, jadi cenderung paranoid gitu ya, karena sama figur cowok gini gitu ya. Betul, karena takut mengalami apa yang mama saya alami gitu kan, jadi sempat berpikir kayaknya semua laki-laki gitu kali ya gitu ya, seperti papa gitu misalnya. Nah ya terus ya itu jadinya akhirnya sih cukup mengganggu ya kalau untuk saya, karena ya itu jadi kemana-mana akhirnya, di sini nggak happy, di situ nggak happy, di sini berasa nggak bisa, wah gitu deh. Ke hubungan kurang bagus, ya. Ke pekerjaan kurang oke gitu ya. Betul, karena ke hubungan pun saya punya pasangan yang baik pun saya nggak tenang gitu Om. Nggak tenang ya? Iya, karena masalahnya bukan di pasangan, tapi di saya. Jadi ada apa? Perasaan takut, perasaan apa? Perasaan takut lebih perasaan takut ya tadi, takut ditinggalin, terus curiga, ketakutan kalau ada yang lebih baik dari saya, karena itu pengalaman tipikal yang dialami orang tua saya kan. Nah, bentuk daripada perasaan itu outputnya ada nggak? Bisa digambarkan outputnya nggak? Misalkan orangnya jadi lebih pemarah kah? Orangnya jadi lebih pendiam, nggak sosialis, apa gimana? Nah, ini kayaknya saya cukup pintar memendam ya. Sehingga orang di luar tuh cenderung melihat saya mah fine-fine aja gitu. Jadi cuma karena dipendam, ditekan, jadi kalau di luar ya masih bisa ketawa-ketawa, masih fine lah gitu. Jadi nggak banyak orang yang akan tahu bahwa saya tuh menyimpan sesuatu gitu. Tapi ketika sendiri, ketika ya momen-momen tertentu, ya itu saya yang bisa merasakan ya, kayak gelombangnya tuh kok kayak gimana ya gitu. Ya gitu deh. Iya. Nah, bagaimana proses awal pemulihan itu tadi? Dari mulai mencari mencari mentor, boleh dibilang, mencari pengetahuan, betul sih, mencari guru. Mencari guru. Bagaimana prosesnya sampai benar-benar hilang itu trauma-trauma itu? Ya ini perjalanan panjang ya. Yang pasti pertama itu ya saya banyak baca buku ya jadinya. Salah satu buku yang cukup berpengaruh di usia remaja saya ya, itu adalah ada buku namanya Don't Sweat Small Stuff. Don't Sweat Small Stuff. Yang ngarang Richard Carlson. Itu salah satu buku pertama yang membuat saya menyadari bahwa saya tuh ternyata banyak menyimpan urusan small stuff gitu, yang saya takutin, yang saya ribetin gitu ya. Ternyata saya orangnya seribet itu. Nah, kemudian itu waktu zaman kuliah ya, kemudian berkembang, akhirnya saya ketemu dunia hipnoterapi, gitu ya. Terus kemudian akhirnya fast forward, akhirnya saya ketemu banyak sekali pelajaran tentang kesadaran. Tentang kesadaran ya, dari buku-bukunya Ajahn Brahm, kemudian David R. Hawkins gitu, sampai akhirnya waktu pandemi saya ketemu satu tools yang saya rasa saya berjodoh banget sama tools ini, yaitu namanya Human Design, terus kemudian ada Gene Keys. Nah, semua perjalanan ini sih sebetulnya berperan ya satu demi satu, karena kan perjalanan kesembuhan itu nggak langsung dari 0 ke 100% gitu ya. Nah, setiap buku yang saya baca, setiap pengetahuan yang masuk gitu ya, itu kayak kepingan-kepingan puzzle. Makanya saya nulis buku judulnya tuh banyak yang berjudulnya dengan puzzle. Ya, karena saya merasa perjalanan saya tuh ya seperti saya main puzzle.
hari ini saya ketemu pengetahuan ini, oh ternyata ini sepertinya bermanfaat ya buat saya. Cuma saya belum tahu. Oke, ya udah deh saya simpen dulu. Nanti saya belajar lagi dan akhirnya kumpulan pengetahuan itu begitu disatuin, oh ternyata ini gitu yang akhirnya membuat saya bisa beres gitu ya. Nah, akhirnya intinya sebetulnya banyak pengetahuan atau mindset yang saya dapatkan yang akhirnya saya bisa switch ya dari kalau soal papa ya, dari awalnya membenci, menyalahkan, kemudian akhirnya belajar memaafkan demi kedamaian batin saya. Tapi di fase memaafkan ini masih kesannya papa yang salah, gue yang bener gitu. Jadi gue yang harus memaafkan dia gitu ya. Sampai akhirnya makin belajar lagi tentang kesadaran, kehidupan. Akhirnya saya ketemu satu mindset bahwa segala sesuatu yang datang dalam hidup kita itu adalah petunjuk untuk ngasih tahu apa yang belum selesai dari diri kita. Dan akhirnya saya di titik pelepasan itu kalau soal papa, akhirnya saya melihat bahwa papa itu cuma peran yang menunjukkan bahwa saya tuh punya bibit kekosongan yang sangat dalam di dalam diri saya. Kebetulan aja kekosongannya datangnya lewat seolah-olah peran papa yang nggak ada gitu. Tapi sebetulnya it's all about me. Nah akhirnya di titik itu bisa switchnya sampai akhirnya saya bisa say thank you sama sosok papa lah ya, karena thank you udah datang dalam kehidupan saya membawa banyak peran, membawa banyak hal yang membuat saya belajar banyak. Kalau nggak gara-gara luka itu, saya nggak akan mencari sedemikian banyak gitu. Malah berbalik positif ya gitu ya. Iya, dan akhirnya ya udah say thank you dan melepas lah gitu. Iya. Nah setelah Rusi sendiri merasa berhasil menyembuhkan luka-luka itu, lalu bagaimana prosesnya sampai akhirnya Rusi berani menceritakan, membagikan itu ke teman-teman gitu ya? Tadi kan banyak yang curhat, sampai membuat komunitas lompatan hidup. Iya. Gimana kepikirannya tuh? Itu ya yang tadi ya, semua berawal dari perjalanan sendiri. Nah, kalau yang tadi awalnya mulai ketemu hal-hal yang bisa menyembuhkan, akhirnya itu yang saya bagikan dengan mindset siapa tahu ada orang-orang yang sedang mengalami hal yang sama, menanyakan pertanyaan yang serupa dengan saya gitu. Siapa tahu apa yang saya alami ini bisa jadi teman buat mereka gitu ya. Karena salah satu hal paling sulit ketika mengalami itu adalah ketika saya merasa sendirian dan nggak tahu harus ngobrol sama siapa gitu. Jadi minimal kalau ada teman-teman yang mengalami hal serupa, minimal ada ternyata gue nggak sendirian nih, ada yang ngalamin yang sama gitu. Apalagi ada yang bisa diajak ngobrol gitu ya. Nah kemudian dari situ beruntungnya saya punya suami itu yang bisa jadi teman bertumbuh juga. Kita teman lama dari SD gitu ya, punya pengalaman hidup yang kurang lebih sama. Akhirnya kita belajar bareng, sembuh bareng gitu ya. Dan akhirnya lompatan hidup itu sebetulnya dimulai dari saya sama suami tuh sering ngobrol di mobil berdua. Dan kadang-kadang obrolannya tuh dari yang receh sampai yang dalam gitu kan. Nah akhirnya kita kepikiran gimana ya kalau obrolan ini kita rekam. Zamannya baru podcast gitu ya, jadi baru audio. Nah waktu itu akhirnya kita rekam, terus kita taruh aja gitu. Pokoknya nggak tahu deh buat siapa gitu ya. Akhirnya berlanjut sampai 500 sekian episode. Nah disitulah sebetulnya mulai muncul judul Lompatan Hidup. Oh, udah berjalan dulu ya malah ya? Ya, jadi lompatan hidup dimulai dari lompatan kesadaran karena kita sadar dari obrolan-obrolan kita itu kita banyak menemukan jawaban sebetulnya. Nah, setelah itu, sambil jalan podcast, ternyata saya ketemu yang tools human design tadi dalam pencarian penyembuhan gitu ya. Nah, akhirnya di human design ini saya belajar. Saya aplikasikan ke diri saya, kok saya ketemu banyak sekali jawaban tentang diri yang selama ini saya cari gitu. Dan akhirnya saya juga ketemu
bentukan diri saya yang asli itu seperti apa. Terus saya tuh punya energi-energi apa yang ternyata itu jadi potensi dan kekuatan saya selama ini. Dan akhirnya human design ini menjadi cara baru ketika ada orang ngobrol, ketika ada orang datang ke saya. Kalau sebelumnya, kalau ada orang datang nanya, itu kan saya akan memberikan saran berdasarkan POV saya dong. Oh, yang saya tahu begini, pengalaman saya begini gitu ya. Tapi begitu ketemu human design, saya ketemu bahwa ternyata setiap orang punya rancangan diri yang dimana di rancangan dirinya itu sudah include potensi sekaligus pelajaran. Gitu. Jadi sebetulnya setiap dari kita tuh membawa pelajaran kurikulum kita masing-masing. Misalnya manusia beda-beda. Ya, beda-beda. Om Juan mungkin di kehidupan ini perlu belajar tentang apa ya misalnya gitu. Misalnya tentang menyederhanakan misalnya. Atau kalau saya belajar tentang memaafkan, ada yang belajar tentang apa gitu. Nah, di rancangan diri yang ada di human design itu tuh kita bisa melihat peta itu. Nah, akhirnya saya merasa bahwa ini bisa saya pakai untuk orang-orang yang datang ke saya gitu kan. Sehingga akhirnya ketika orang ngobrol ke saya bisa jawab itu bukan berdasarkan POV saya, tapi berdasarkan pelajaran-pelajaran dia. Dia tuh human design itu. Jadi berdasarkan pelajaran orang yang bersangkutan. Oke. Gitu. Jadi biasanya itu akan lebih kena karena memang itu tentang dia. Gitu. Nah, akhirnya mulai dari situ human design ini kemudian inline dengan lompatan hidup kan. Karena yang kita bahas seputar kesadaran, seputar kesembuhan. Akhirnya mulai di tahun 2000 saya lupa ya 2000 berapa 2021 kalau nggak salah, akhirnya ada temen yang datang untuk mau bantu marketing kan, dan akhirnya ya udah dari situ kita bikin lompatan hidup dan akhirnya mulai berani untuk share atau buka jasanya. Buka jasa konsultasi untuk teman-teman yang butuh. Jadi tools yang dipakai human design. Ya, human design sama Gene Keys namanya. Gene Keys. Oh, tapi waktu Rusi proses pertama kali penyembuhan luka itu belum ketemu human design dong? Iya, belum. Karena kan ya yang tadi ya campuran dari berbagai guru gitu. Tapi ternyata benang merahnya tuh selalu sama gitu. Jadi yang menarik kebenaran itu selalu sederhana dan selalu sama. Jadi artinya saya belajar dari banyak latar belakang ya. Ada Ajahn Brahm, itu kan seorang biksu gitu ya, berarti backgroundnya pasti ajaran Buddhis. Kemudian saya belajar dari yang tadi Richard Carlson dari dunia psikologi. Bo Sanchez itu dari seorang Katolik. Terus saya punya ada guru-guru ya, misalnya saya banyak belajar dari Arif RH, dari Gus Banan dulu gitu ya. Itu kan dari latar belakang yang macam-macam, David R. Hawkins dan sebagainya. Dan ternyata dari latar belakang yang macam-macam itu dengan bahasa yang berbeda, tapi ternyata benang merahnya sama gitu, tentang penyembuhan, tentang kebenaran gitu. Jadi teman-teman yang menemukan channelnya Rusi, terus konsultasi, metodenya pakai human design. Human design. Gitu ya. Bisa sembuh tuh ya? Jadi yang berdasarkan yang saya alami ya, sembuh itu sebetulnya banyak kaitannya dengan kesadaran. Kesadaran ini sederhananya adalah sudut pandang. Jadi kalau kita masih punya sudut pandang tertentu, anggaplah kita masih melihat dari sisi yang gelap misalnya ya, maka kita akan terus melihatnya dari sisi yang gelap ini terus. Tapi begitu kita dikasih lampu gitu ya, dikasih suatu cahaya, kita bisa pindah dari sudut pandang yang tadinya gelap jadi terang. Kita tuh bisa melihat banyak hal yang sebelumnya tuh kita nggak lihat. Dan ternyata hal-hal baru inilah yang memberikan pemahaman, sehingga akhirnya kita bisa melihat bahwa masalah, luka, peristiwa atau orang yang menyakitkan itu ternyata punya peran yang
baik buat kita gitu. Nah, sehingga akhirnya kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa kenal akar masalah kita apa, sehingga akhirnya kesembuhan itu jadi efek, bukan tujuan ya, tapi sembuh itu dampak ketika akhirnya kita paham kenapa ini terjadi kepada saya, dan ternyata ini bawa berkat apa buat saya. Gara-gara masalah ini saya belajar apa, saya bertumbuh jadi lebih apa gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa memahami bahwa oh sebetulnya ini tuh pelajaran tentang ini, sehingga akhirnya begitu itu dapet, kita otomatis sembuh gitu, Om John. Dan proses itu semua dibantu oleh mentor lah ya, karena orang sulit menyadari, melepaskan itu semua gitu ya. Ya betul, kadang-kadang kita perlu sudut pandang lain ya, gitu, betul. Nah, dari pengalaman Rusi, boleh cerita nggak kliennya nih? Nggak usah sebutin orangnya, namanya. Pengalaman-pengalaman yang terberat menurut Rusi apa? Yang mereka akhirnya merasakan progres, perubahan yang penyembuhan luka tadi gitu ya? Ya. Kalau berat itu kayaknya sih relatif ya. Artinya misalnya gini, kayak misalnya yang contoh tadi saya. Mungkin buat sebagian orang, pengalaman orang tua cerai itu kan biasa gitu ya, itu kan banyak dialami. Beratnya apa sih gitu. Tapi untuk orang yang bersangkutan, untuk saya itu saya yang mengalami perasaannya nggak enak gitu kan. Nah, mungkin mirip-mirip ya dari klien-klien yang datang, mungkin kelihatannya itu kayak ya permasalahan normal gitu. Misalnya contoh mereka yang berpisah dengan suaminya, terus kemudian merasa nggak tahu jalan hidupnya tuh harus seperti apa. Terus kemudian ada yang dia merasa dirinya tuh belum tahu jalannya harus kemana gitu. Itu kan bukan masalah yang harus berat banget gitu ya. Bukan seperti orang yang harus punya banyak masalah banget. Tapi mereka menyadari bahwa ada perasaan-perasaan tidak nyaman yang perlu mereka selesaikan. Nah, biasanya orang-orang yang datang ke saya itu bukan orang yang masalahnya berat-berat gitu ya. Tapi artinya mereka yang sudah sadar bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang ingin mereka selesaikan, karena mereka tahu pengen lebih selaras gitu. Pengen lebih nyaman, lebih enak, tahu potensinya, pengen sembuh dari luka-lukanya gitu. Jadi kebanyakan orang yang datang ke saya itu lebih banyak orang yang bingung. Bingung ya? Bingung karena harusnya saya gimana sih Ci gitu. Harusnya kalau kenapa ya kok saya punya pola masalah ini berulang. Kenapa kok di finansial saya begini, kok di hubungan saya begini. Nah, biasanya kayak gitu-gitu sih Om. Berarti aspek-aspek selain dari relationship, pekerjaan kayak gitu itu juga bisa ya di solve ya? Iya, karena semua itu kan berakar dari satu sumber, yaitu tentang diri kita kan. Nah, aspek-aspek yang ada di luar di kehidupan kita itu sebetulnya cuma cermin yang memantulkan apa yang ada di dalam. Jadi kalau di dalam kita misalnya kita masih ruwet, ya keruwetan ini akan tercermin di aspek-aspek hidup kita, entah itu di keuangan, entah itu di hubungan, entah itu di kesehatan atau macam-macam. Jadi sebetulnya semua aspek hidup itu kan saling terhubung ya. Gitu. Jadi sebetulnya ya apapun masalahnya, sebetulnya semuanya itu bicara tentang undangan untuk masuk ke dalam diri. Nah, dan masuk ke dalam diri. Ya, dan ini kadang-kadang yang kayak misalnya kan masalah gue finansial, masalah gue duit, kenapa gue malah harus masuk ke dalam diri? Hubungannya apa gitu. Nah, sebetulnya ya tadi di apapun sebetulnya selalu ada hal-hal non teknis yang melatar belakangi
perilaku kita. Yang Om Ari juga sempat bahas itu hal non teknis. Iya. Kurang lebih di situ ya. Betul. Dan itu kan Om Ari juga udah bahas itu ada 88%. 88%. Ya, jadi bisa jadi misalnya kita punya masalah finansial. Ternyata masalah finansial ini kalau diurut-urut ya tadi misalnya kayak contoh saya, karena saya punya citra diri yang rendah, karena saya punya ego, atau karena saya punya emosi tertentu, sehingga akhirnya keputusan-keputusan saya di pekerjaan dan bisnis itu jadi keputusan yang merugikan, sehingga akhirnya membuat saya punya masalah keuangan, contohnya gitu. Jadi kalau mau diurut-urut, akarnya dulu yang kita temukan kenapa, begitu akarnya ketemu, kita jadi punya sudut pandang yang baru, sehingga akhirnya bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, sehingga akhirnya problem solve. Gitu. Jadi selalu ada urutan gitu ya, selalu ada akar masalah di balik masalah yang di permukaan gitu. Jadi nanti kalau mau konsultasi sama Rusi, prosesnya bagaimana? Prosesnya nanti bisa masuk ke website lompatanhidup.com. Terus kemudian nanti ada kontak ya, ada kontak yang bisa dihubungi by WA. Nanti habis itu silakan ngobrol dengan tim kami gitu ya. Dan ya udah tinggal nanti buat janji, dan di website itu nanti ada pilihan paket-paket konsultasi sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Dan itu Zoom atau ketemu langsung? By Zoom. Semuanya ya? by Zoom. By Zoom ya. Jadi di kota manapun bisa ya? Bisa. Okay. Nah, balik ke buku nih. Buku Rusi sudah ada 4. Waduh. Yang pertama apa? Yang pertama kali diterbitkan? Yang pertama itu Puzzle of Happiness. Puzzle of Happiness. Ya. Ya, terus ini ceritanya mau tentang apa itu? Puzzle of Happiness itu berawal dari yang tadi, karena saya banyak terluka, sangat tidak bahagia, sehingga akhirnya satu titik saya bertanya, sebenarnya bahagia itu ada apa enggak sih gitu. Sebenarnya apakah semua orang itu bisa bahagia? Kenapa ada orang yang hidupnya kayaknya enak, kenapa ada orang yang hidupnya sulit gitu. Nah, dari pertanyaan itu saya dapat beberapa poin yang ketika saya kumpulin itu menjawab pertanyaan saya tentang pencarian akan kebahagiaan. Nah, itu yang saya tulisin, yang saya rangkum kemudian jadi Puzzle of Happiness itu. Itu yang pertama. Yang kedua bukunya tentang apa? Yang kedua tentang Puzzle of Mindfulness. Jadi setelah tahu happiness itu sebetulnya tentang ini gitu ya, akhirnya saya berkesimpulan baru bahwa ternyata happiness itu tentang mindfulness gitu kan. Jadi akarnya happy itu kalau kita sadar gitu kan. Nah, akhirnya di Puzzle of Mindfulness itu saya mulai mulai mengamati diri saya, mulai mengamati kejadian-kejadian, dan akhirnya dari pengamatan itu ada hal-hal yang saya dapat, dan itu yang akhirnya saya jadikan tulisan. Kalau nggak salah ada 26 judul di Puzzle of Mindfulness, itu isinya cerita-cerita pendek yang akhirnya saya dapetin satu kesadaran atau pembelajaran dari kejadian-kejadian yang saya alami. Ya, jadi itu kayak bentuk saya belajar untuk mindful dengan keseharian saya. Gitu. Buku yang ketiga tentang apa itu? Buku yang ketiga Puzzle of My Journey, ini lanjutan, intinya setelah belajar tentang happiness, tentang mindfulness, kemudian kan habis itu ya udah saya jadi mengamati keseluruhan perjalanan. Jadi My Journey juga sebetulnya kumpulan tulisan tentang perjalanan jiwa yang dari yang awalnya saya banyak bermusuhan dengan diri, dengan luka gitu ya, sampai akhirnya di setiap tulisan itu saya mendapatkan ada proses dan progres, sehingga akhirnya di akhir tulisan itu ada satu pelepasan, pemahaman yang akhirnya ya membuat saya ya udah memang hidup ini adalah perjalanan, dan perjalanan itu pasti lengkap dengan naik turun, dengan suka duka, dan akhirnya saya belajar untuk melihat itu sebagai perjalanan, bukan sesuatu untuk ditolak atau
atau dilekati gitu ya. Ya demikianlah adanya perjalanan gitu. Jadi di situ ada 58 tulisan. Ada 58 tulisan. Iya, tulisan pendek. Kalau mau dapetin buku-bukunya Rusi, bisa sama di website ya? Juga ada di lompatanhidup.com, ada sub menunya buku. Gitu Oke. Buku yang terakhir tentang apa? Buku yang terakhir Dear Dad judulnya. Yang kali ini nggak puzzle ya. Yang Dear Dad ini yaitu ya kalau saya amati seluruh perjalanan pencarian saya tentang diri itu semuanya bermula dari luka saya terhadap ayah, gitu. Dan sosok ayah itu akan selalu jadi sesuatu lah buat gue gitu ya. Nah, Dear Dad ini sebetulnya akhirnya saya menemukan bahwa ternyata sosok ayah yang saya cari itu tidak hanya saya bisa dapatkan dari ayah biologis. Kalau ayah biologis memang saya perlu menerima bahwa di kehidupan yang ini saya memang nggak punya gitu kan. Tapi ternyata kalau ayah itu adalah energi mengayomi, energi melindungi, energi menjaga gitu ya. Ternyata saya mengamati energi-energi ini tuh selalu mengelilingi saya dalam bentuk yang lain. Lewat koko misalnya lewat keluarga yang saya punya, lewat pasangan, lewat guru-guru, mentor-mentor. Pokoknya ternyata energi menjaga, melindungi, membuat saya merasa aman gitu ternyata tidak terbatas hanya bisa saya dapatkan dari ayah gitu kan, ayah fisik gitu. Sehingga akhirnya saya mulai melihat bahwa kekosongan saya terhadap energi ayah itu ternyata sudah diisi oleh kehidupan ini lewat berbagai hal gitu. Sekedar misalnya pagi-pagi saya jalan pagi, rasain sinar matahari anget gitu ya, itu kan kayak dipeluk ya. Kayak dipeluk ya. Jadi ternyata dad itu ada di mana-mana buat saya gitu. Dan akhirnya ya Dear Dad ini bentuk dari percakapan saya dengan sosok dad yang setiap kali kalau saya mau tanya sesuatu, Dear Dad, kenapa ya kok begini? Dear Dad, kenapa yang begini? Dan ternyata jawaban-jawaban yang saya dapat itu adalah jawaban yang bisa menenangkan, menguatkan. Seperti seorang ayah yang hadir gitu untuk anaknya. Nah, jadi kumpulan jawaban yang saya dapatkan dari percakapan-percakapan ini itu yang saya kumpulin dan akhirnya saya masukin deh ke buku ini. Gitu ya. Menarik sekali ya perjalanan tentang Dear Dad ini ya. Nah, teman-teman sekali lagi buat yang mau dapetin buku-bukunya Rusi bisa di website lompatanhidup.com. Ya, lompatanhidup.com. Nah, tadi gue mau balik ke soal lompatan hidup ini bisa membantu teman-teman yang mengalami masalah khususnya di finansial. Ya. Salah satunya di finansial. Salah satu aspeknya. Nah, ketika orang sekarang sedang kesulitan masalah finansial, ya kan? Kok gua kerja udah puluhan tahun, gitu kan? Penghasilan gak nambah-nambah, gitu ya? Terasa hidup nih begitu berat kayaknya. Nah, berjuang gitu ya. Terus, itu ada yang salah dengan diri dia atau sebenarnya dia salah salah pekerjaannya atau gimana? Bisa dibantu, bagaimana proses penyelesaiannya? Bisa di-spill dikit nggak? Buat teman-teman yang lagi ngalamin juga, gue rasa banyak di luar sana yang ngalamin hal serupa, mereka struggling gitu kan. Mereka pengen exit tapi selalu kayaknya berada di lingkaran yang itu terus gitu ya. Nah, gimana cara mereka menyadari dan exitnya? Ya, ini pertanyaan yang sama ya, pertanyaannya simple tapi mungkin jawabannya agak panjang. Ya, jadi seperti yang tadi gue sampaikan ya, bahwa semua aspek di kehidupan kita itu sebetulnya hanya pantulan dari apa yang ada di dalam diri kita. Pantulan apa yang di dalam diri kita. Jadi ibaratnya kalau di dalam kita rapi, maka kehidupan di luar juga akan rapi. Di dalam rapi itu gimana? Itu sekedar contoh. Jadi kalau di dalamnya kita merasa enteng, maka sebetulnya kita akan melihat bahwa hidup ini enteng-enteng aja. Artinya stres. Ya, artinya
sebetulnya kalau kita melihat kehidupan di luar kita berantakan, sulit, suram, berarti sebetulnya bisa diamati itulah keadaan di dalam diri kita. Berarti di dalam diri kita ya berantakan, suram, sulit gitu kan. Nah, sebetulnya human design itu bisa membantunya adalah dengan tadi dia itu kan tools yang membantu kita untuk tahu blueprint kita seperti apa. Di dalam cetakan diri kita itu kita ini terdiri dari energi-energi. Ada banyak ya gitu ya. Nah, energi-energi ini itu selain menyimpan kekuatan juga menyimpan pelajaran. Gitu ya. Nah, dengan mengetahui kita ini terdiri dari energi apa aja, yang artinya kita juga jadi tahu kekuatan kita apa aja dan pelajaran kita apa aja. Nah, dari tahu pelajaran-pelajaran kita sebetulnya akan bisa menarik benang merah. Oh, pelajaran ini nih yang muncul di keadaan finansial gue gitu. Oh, pelajaran ini nih yang sering muncul di dalam hubungan gitu kan. Sehingga akhirnya kita bisa dapat akarnya sebetulnya kenapa sih saya kok berada dalam keadaan seperti ini. Supaya ada gambaran gitu, saya kasih contoh ya. Misalnya nih, ada seseorang yang di dunia bisnisnya itu dia merasa bisnisnya itu naik turun gitu. Udah enak nanti drop lagi, udah enak drop lagi gitu ya. Terus dia merasa karena bisnisnya naik turun akhirnya terjebak dalam lingkaran hutang, misalnya, dan itu makin lama makin gede gitu. Nah, itu setelah dibuka chartnya orang ini ya, yang bersangkutan ini ya kan, chart setiap orang beda-beda, artinya akar masalahnya bisa beda-beda. Tapi kalau yang ini ternyata salah satu penyebab terbesarnya adalah karena dia punya kecenderungan untuk gelombang emosinya tuh nggak stabil. Gelombang emosinya nggak stabil. Ya, gelombang emosi yang tidak stabil menyebabkan dia sering mengambil keputusan dengan tidak jernih. Sehingga akhirnya keputusan yang diambil itu seringkali keputusan yang di ujung belakangnya itu merugikan, kejeblos dengan ditipu orang gitu kan. Karena diurut-urut, oh ternyata ada gelombang emosi yang nggak jernih tadi. Diurut-urut lagi, kenapa dia cenderung terburu-buru? Karena kan seharusnya secara saran orang ini perlu lebih jernih pada saat mengambil keputusan. Tapi dia cenderung terburu-buru. Nah, diurut-urut lagi, kenapa dia terburu-buru? Ternyata dia ada energi merasa hidup ini tuh sulit gitu. Energi merasa hidup ini sulit, ditambah dia punya luka misalnya tentang ego. Ego untuk pengen diakui, pengen dihargai. Sehingga akhirnya karena pengen dihargai dan diakui, dia merasa dia harus cepat-cepat jadi. Harus cepat-cepat berhasil. Sehingga akhirnya ego pengen cepat-cepat berhasil ini ternyata ditambah dengan gelombang emosi yang tidak jernih, sehingga akhirnya dia sering mengambil keputusan secara terburu-buru dan sembrono gitu kan. Nah, itu akhirnya. Nah, sebetulnya untuk orang ini begitu dia bisa belajar untuk melihat bahwa oh ternyata kebutuhan untuk dihargai itu berasal dari perasaan ini. Dan ternyata sebetulnya penghargaan terbesar itu bukan dari luar, tapi dari diri sendiri. Nah, akhirnya dia mulai balik gitu kan. Yang tadinya mencari dari luar, tapi sekarang dia akhirnya mulai mencari di dalam diri. Dia sukanya apa, dia happy-nya ngapain, sehingga akhirnya dia banyak melakukan hal-hal yang lebih selaras karena patokannya bukan gimana caranya supaya dilihat orang, tapi balik ke gimana apa yang saya mau lakukan dengan happy dari dalam diri saya, gitu ya. Nah, mulai dari sini akhirnya dia mulai bisa lebih merasa santai dengan apa yang dia lakukan. Karena kan kalau sebelumnya dia selalu melihat, aduh nanti orang akan lihat gue nih gitu ya. Tapi kalau sekarang dia mulai bisa melihat bahwa
apa yang dia lakukan itu ya karena dia mau, karena dia happy, karena dia suka. Nah akhirnya dengan rasa yang berbeda, apa yang dia lakukan itu juga menimbulkan perasaan yang berbeda di setiap prosesnya. Dia nggak lagi buru-buru karena dia menikmati prosesnya, dan karena dia menikmati akhirnya dia jadi lebih bisa jernih. Karena dia jernih, akhirnya keputusan-keputusan itu bisa lebih dilihat dengan lebih jelas, sehingga akhirnya mulai diamati keputusannya mulai tepat. Dia mulai memilih yang benar-benar pas buat dirinya, bukan sekedar pengen cepet gitu ya. Dan mulai dari situ keadaannya mulai bertumbuh, berkembang sampai akhirnya dia bisa berhasil lah ibaratnya. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi orang yang lagi dalam tanda kutip mumet gitu ya, dia udah ngalamin berbagai macam peristiwa dan kegagalan, terus tadi Rusi bilang mulai sadari dulu dan mulai tenang dan segala macam berarti ya. Nah, bagaimana proses itu memungkinkan untuk orang dan dia bisa akhirnya dia bisa menikmati, bisa enjoy terhadap apa pekerjaannya yang tadinya mungkin dia nggak suka. Orang yang di pekerjaannya dia nggak suka, apakah dia harus ganti pekerjaan atau bisnisnya, atau cukup merubah energinya aja, menyadari dan merubah mindsetnya gitu ya? Bagaimana? Ya, yang pertama dulu ya, yang gue jawab, yang gimana caranya orang lagi ruwet kok disuruh tenang gitu ya. Orang misalnya ada utang jatuh tempo, duitnya belum ada, gimana mau tenang gitu kan. Nah sebetulnya kata kuncinya adalah satu, orang yang bersangkutan ini perlu merasa cukup terlebih dahulu. Cukup itu artinya gini, dia udah mengalami itu udah berapa lama gitu ya, dan dia udah pakai caranya sendiri selama ini. Diamati hasilnya, apakah hasilnya baik atau enggak. Kalau dia masih ada terus di kondisi seperti itu, berarti sebetulnya bisa dibilang cara yang selama ini dia lakukan itu tidak membuahkan hasil. Gitu kan. Nah, tapi satu orang ini bisa mengambil keputusan untuk berubah cuma kalau dia sudah merasa enough. Kayak gue udah capek deh ada di sini terus gitu, udah bertahun-tahun ada di kondisi yang sama, sampai akhirnya orang ini bisa bilang cukup. Cukup artinya dia bersedia berubah. Nah ketika orang udah bersedia berubah, baru dia mau buka sudut pandangnya. Karena kalau orang masih belum mau berubah, dia masih akan tetap nutup. Dia akan masih berusaha melakukan hal-hal dengan cara yang dia anggap paling benar. Nah berarti sebetulnya titik awalnya tuh tetap dari dalam. Ketika ada orang yang udah bilang, iya dah, gue udah capek begini terus, gue udah nggak mau begini dan saya mau berubah. And then apa? Nah biasanya kalau orang udah bilang saya mau berubah, dia udah terbuka, dikasih insight baru, dia akan lebih menerima. Karena dia udah sadar bahwa ngikutin cara yang lama pun gak jadi kok gitu. Ya udah deh, apa yang baru gitu, apa yang harus saya pelajari. Nah memang akan jauh lebih enak ngobrol dengan orang yang sudah terbuka, sudah menyadari gitu ya. Kayaknya nggak beres nih. Betul. Nah dan itu kalau orang sudah mulai terbuka, sebetulnya dia tinggal mengubah pertanyaannya sebenarnya. Pertanyaannya adalah kan, kalau di orang yang masih punya banyak masalah, kalau dia terus bertanyanya, kenapa ya kok saya harus mengalami ini? Maka dia akan dikasih alasan kenapa dia harus mengalami itu gitu kan. Tapi begitu kita mau berubah, sebetulnya kita hanya mulai perlu mengubah pertanyaan. Jadi kira-kira apa ya yang saya harus pelajari dari situasi ini? Gitu ya. Nah, kalau kita udah mulai nanyanya apa yang perlu saya pelajari, biasanya pengetahuannya akan muncul. Gitu ya. Nah, di Human Design dan Gene Keys ini, kalau
kalau yang tadi ya, orang yang nanya apa yang harus saya pelajari, itu dia misalnya ya udah dia belajar sendiri, ya akan bisa. Tapi dia perlu baca ada tanda apa, ada pelajaran apa. Tapi kalau kenapa Human Design sama Gene Keys bisa membantu? Karena begitu orang udah mulai nanya, masalah saya apa yang harus saya pelajari, nah itu ada petanya gitu. Jadi kita tinggal bacain, oh ternyata sebetulnya permasalahan utama itu karena misalnya kamu punya rasa takut tentang ini. Oh permasalahannya ternyata karena kamu punya kecenderungan untuk berperilaku seperti ini, sehingga akhirnya apa yang dia perlu pelajari itu jadi jelas kunci jawabannya gitu. Nah sehingga akhirnya karena dia udah punya pilihan mau berubah, ya sebetulnya dia perlu membuka dirinya bahwa kalau untuk berubah ternyata ya memang ini yang perlu dia ambil langkah-langkahnya, yang perlu dia pelajari. Mungkin di pikirannya bisa terlihat ini kok seperti lama, seperti bukan jawabannya. Tapi sebetulnya kalau dia ikuti apa yang muncul, ya itu betulnya itu akan menuntun dia ke solusi yang dia butuhkan. Dan kalau sudah coba sendiri nggak berhasil, berarti perlu mentor. Gitu ya, kemungkinan besar itu perlu teman ngobrol, teman diskusi. Iya. Ya. Kadang apa yang di dalam diri nggak bisa terbuka, orang lain bisa bantu untuk bongkar gitu ya. Betul, karena kayak kalau misalnya kenapa pemain bola butuh coach, karena kadang-kadang pada saat dia main dia nggak aware kan, apakah dia salah gerakan, apakah dia salah posisi gitu. Nah biasanya orang yang di luar itu bisa bantu bacain dengan lebih netral gitu ya. Oke teman-teman, menarik banget ya tentang Human Design dan perjalanannya Rusi. Kalau teman-teman mau dibantu secara profesional, teman-teman bisa daftar, linknya ada di bawah. Bersama langsung dengan timnya Rusi nanti dibantu. Ya, untuk bukunya juga kalau teman-teman tertarik mau baca, boleh langsung beli. Linknya ada di bawah. Ada versi PDF, ada versi buku fisik ya kalau nggak salah ya. Ya, itu aja teman-teman. Ada lagi yang Rusi yang mau ditambahin terakhir? Sudah. Cukup ya? Oke, itu tuh teman-teman. Gimana pendapat kalian? Silahkan kalau mau pertanyaan nanti tulis di kolom komentar, kita bantu jawab gitu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.